Saat terbaring di meja operasi yang dingin, istriku menemani cinta sejatinya di luar negeri. Setengah bulan kemudian, dia baru datang ke rumah sakit untuk merahasiakannya. Dia pikir aku akan bertengkar dengannya seperti biasa. Tapi aku hanya duduk diam di ranjang rumah sakit, menatapnya dengan bingung. "Siapa Anda?" Saat itu, hati Liu Ruyan tiba-tiba panik. "Kakak ipar." "Kakak ipar, apakah sudah reda?" Mata Liu Ruyan sedikit merunduk, tangannya yang memegang ponsel berhenti. Suaranya bergumam dengan sedikit kebingungan. "Belum, dia tidak membuat masalah." "Apa? Trending topik sudah meledak. Baru ditekan hari ini. Masalah sebesar ini, sebaiknya kau bujuk dia. Dia tidak membuat masalah." "Bagaimana aku membujuknya?" Liu Ruyan ingat, setiap kali dia membujukku, aku bertengkar hebat dengannya. Sekarang aku tidak membuat masalah, dia tidak tahu cara membujuk. Liu Rusue tidak berdaya. Ini benar-benar masalahnya. Dia terus-menerus memberinya saran, memberitahunya. Bahkan jika kakak ipar tidak membuat masalah, dia bisa dibujuk. Kuncinya adalah menyelesaikan kesalahpahaman. 20 menit kemudian, Liu Ruyan menutup ponselnya dan keluar dari bangsal sebelah. Dia menatap pintu bangsal di belakang Direktur Shen, terdiam sejenak, lalu mendorong pintu dan masuk. Dia tahu mengapa aku marah, tapi dia benar-benar hanya menyukaiku. "Siapa Anda?" Aku sebenarnya tidak tidur karena seseorang menelepon di kamar sebelahku. Meskipun suaranya sangat pelan. Tapi itu menggangguku sampai tidak bisa tidur. Setelah panggilan berakhir, seseorang masuk ke bangsalku. Bukan Direktur Shen, tapi seorang wanita cantik yang dingin, memancarkan aura orang asing. Liu Ruyan menatapku. Tatapanku sangat asing. Bahkan saat pertama kali dia pergi ke rumahku. Dia tidak pernah menatapku dengan tatapan asing seperti itu. Liu Ruyan tiba-tiba merasa sedikit panik. "MUG." Dia duduk di sebelahku, tangannya yang ramping dan halus memegang tanganku. "Aku tidak ada apa-apanya dengan MU Chen. Aku hanya menyukaimu." Sepercik air mata melintas di mataku. Ternyata dia adalah pria bermuka dua yang kukira. Presiden Liu Group, Liu Ruyan, yang menjadi trending topik, pandai membujuk pria. Padahal matanya yang indah selalu dingin. Dia memaksakan sedikit kelembutan. Tapi dia tidak berpikir aku akan percaya, kan? Sejak aku bangun setelah kecelakaan mobil, dia tidak pernah datang ke rumah sakit. Tidak pernah meneleponku, tidak pernah mengirimiku pesan. Sebaliknya, trending topik dengan MU Cheng berterbangan di mana-mana. Dia pikir aku tidak tahu apa-apa saat aku di rumah sakit. Direktur Shen tidak berani menahan ponselku. Setelah membuka kunci sidik jari, aku tahu segalanya yang perlu ku ketahui. Menemani adik di luar, lalu datang membujuk kakak di rumah. Sangat menjijikan. Aku perlahan menarik tanganku dari telapak wanita itu. "Dokter pasti sudah memberitahumu." Aku amnesia. Masalah sebesar ini, baik dokter maupun Direktur Shen tidak mungkin menyembunyikannya dariku, membuat Liu Ruyan tetap dalam kegelapan. Aku menatap wanita cantik yang dingin di depanku dengan acuh tak acuh. Bibirku sedikit melengkung. "Jadi kau tidak perlu berakting lagi. Bagaimanapun, aku tidak mengingatmu. Juga tidak mengingat MU Cheng, apalagi bagaimana kalian berdua bersekongkol." "MUG." Aku mengejar telapak tangan Liu Ruyan dan menggenggamnya erat. "Sejak awal, aku hanya menyukaimu. Hubunganku dengan MU Chen murni." Aku tersenyum tipis, tanpa menunggunya menjelaskan, aku mengangkat alis lagi. "Mungkin hubunganmu dengannya memang murni, karena dia adalah cahaya rembulan di hatimu, keberadaan yang tak boleh diganggu." Pemandangan batu biru yang cemas tapi tidak dalam, dia tiba-tiba merengut. "MU sudah cukup." Aku melepaskan tangannya dengan paksa, mendorongnya ringan. Liu Ruyan menatapku tajam. Tiba-tiba satu tangan mencengkeram belakang kepalaku, tangan lainnya menopang di ranjang rumah sakit di belakangku, mengunci gerakanku. Kemudian bibir merah itu mendekat ke arahku. Aroma wanita itu terasa agresif dan mendominasi. Namun, aku justru berpikir, bibir merah cantik ini begitu terampil dalam berciuman. Apakah dia pernah mencium orang lain? Misalnya saudara laki-lakiku yang menjadi topik hangat di pencarian. Saat Liu Ruyan semakin terhanyut, aku mendorongnya dengan keras dan menamparnya. Liu Ruyan adalah putri bangsawan. Sejak dia mengambil alih Liu Group, tidak ada yang berani berbicara kasar di depannya. Apalagi ditampar. Sekarang dia yang terperangah karena sebuah ciuman, malah ditampar. Dia menatapku, seolah ingin menembus jiwaku. Aku yang biasanya berwatak lembut kini, sama sekali tidak menunduk padanya. Aku bahkan mengambil tisu dari samping ranjang dan perlahan mengusap bibirku. Gerakan jijikku ini membuat hatinya berdarah. "Keluar." Setelah selesai membersihkan bekas bibirnya, aku mengangkat jari dengan dingin. Liu Ruyan benar-benar bodoh kali ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari kamar rawat, tapi dia tahu, di bawah tatapan seperti itu, dia sama sekali tidak berani tinggal. Dia takut aku semakin membencinya. Setelah Liu Ruyan pergi, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa jijik. Aku segera turun dari ranjang dan pergi ke kamar mandi, menyikat gigiku dengan hati-hati. Kembali ke ranjang rumah sakit,
Aku membuka ponselku dan mencari pernikahan 3 tahunku dengan Liu Ruyan di internet. Tapi tidak ada hasil. Bahkan pencarian topik hangat yang sudah lama ada itu pun lenyap tanpa jejak. Rasa sinis yang dingin melintas di mataku. Gerakannya cepat. Tapi aku segera menyadari bahwa aku punya 2 akun yang bisa diganti di Weibo ponselku. Tanpa ragu, aku beralih ke akun kecil itu. Akibatnya, postingan Weibo yang hanya bisa dilihat sendiri di akun kecil itu satu persatu menusuk mataku. Hari ini adalah pesta pernikahan aku dan Liu Ruyan. Aku tidak pernah menyangka dia akan menikahiku. Tapi dia dipanggil oleh Mu Chen. Sudah sebulan. Aku tidak tahu mengapa dia menikahiku. Dia membawaku ke dokter untuk diperiksa. Dokter bilang kesehatanku baik. Aku melihatnya jelas lega. Saat itu, aku tiba-tiba percaya perkataan Mu Chen. Dia memanggilku hanya untuk darahku. Pulang hari ini. Mu Chen bertanya dengan jahat, apakah aku belum benar-benar mendapatkan Ruyan sampai sekarang? Aku pikir pasti dia yang memberitahu Mu Chen. Bagaimana ini? Masih menyukainya. Meskipun dia tidak banyak bicara. Terlihat dingin, tapi dia lumayan baik padaku. Sudah 20 tahun menjadi kantong peluru bergerak. Dia adalah orang terbaik bagiku. Bahkan jika dia juga menginginkan darahku. Hari jadi pernikahan kami. Dia menciumku. Jantungku hampir melompat keluar. Sangat disayangkan, dia dipanggil lagi oleh Mu Chen. Dia semakin suka menciumku, tapi dia tetap tidak membiarkan aku menyentuhnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menunggu sampai dia menyukaiku sedikit. Aku ingin menjadi suami sungguhannya. Ini tahun ketiga pernikahan kami. Sepertinya aku sakit. Selama dia dan Mo Chen jadi perbincangan, selama Mo Chen mengirimiku foto, aku akan bertengkar dengannya. Tapi suatu malam dia pulang, aku tiba-tiba tidak bisa mengendalikan amarahku. Dia ketakutan. Dia memelukku erat-erat dan terus berkata, "KMOU, aku hanya menyukaimu." Aku merasa dia masih peduli padaku. Aku semakin sering marah, tapi dia tidak membenci aku bertengkar. Setiap kali dia memelukku dan menenangkanku, tapi aku membenci diriku yang sekarang. Aku tahu aku sudah menggunakan cara ini. Sebagai senjata, pandanganku tertuju pada diriku di masa lalu, di postingan Weibo terakhirnya. Aku ingin bunuh diri. Itu setengah bulan yang lalu. Aku menghubungkan ini dengan kecelakaan mobil ini. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Aku menghabiskan sepanjang hari. Di akun Weibo kecilku mencari masa laluku. Baru saat itulah aku tahu, selain menjadi suami Liu Ruyan yang terkenal tapi tidak pernah bersama, aku juga adalah tuan muda keluarga Mu. Aku dan Mu Chen adalah saudara kembar. Aku lahir 5 menit sebelum Mu Chen. Namun, Mu Chen memiliki kesehatan yang buruk sejak kecil. Pada usia 1 tahun, dia didiagnosis menderita anemia aplastik, membutuhkan transfusi darah jangka panjang untuk meredakan kondisinya. Anehnya, Mu Chen dan aku sama-sama bergolongan darah panda, dan tubuhku sangat sehat, jadi aku menjadi kantong darah bergerak Mu Chen. Setelah melahirkanku dan Mo Chen, ibuku Qin Fang kesehatannya memburuk dan tidak bisa lagi hamil. Jadi, Mo Chen dan aku tidak punya adik laki-laki atau perempuan, hanya 3 kakak perempuan. Tetapi karena Mo Chen lemah dan sering sakit sejak kecil, dan dia adalah adik bungsu di keluarga, jadi di mata ketiga kakak perempuanku, hanya Mo Chen yang penting. Aku tertawa sinis. Aku adalah orang yang berlebih di rumah. Mungkin satu-satunya kegunaanku adalah menjadi bayi kantong darah Mo Chen. Aku keluar dari Weibo. Membuka daftar kontak, satu persatu, aku menghapus blokir. Mulai hari ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil setetes darahku lagi. Setelah membersihkan daftar kontak, aku juga membersihkan WeChat. Yang pertama dihapus adalah Nyonya Liu yang disematkan di atas, lalu keluarga yang katanya. Sebelum membersihkan, aku sengaja membuka riwayat obrolan. Ketika melihat diriku di masa lalu begitu peduli pada Enu King seperti anjing surgawi. Peduli pada 3 kakak perempuan, selalu siap sedia, dan sering membantu keluarga-keluarga ini. Bahkan mentransfer uang kepada mereka, aku mengangkat tangan dan menampar diriku sendiri dengan keras. Jarum. Jarum. Aku seolah tidak merasakan rasa sakit yang membakar di wajahku, dan dengan tenang membersihkan WeChat. Terakhir hanya tersisa seorang anak laki-laki bernama Lini. Karena anak laki-laki bernama Lini ini, dalam percakapan terakhirku dengannya adalah memarahiku. Memarahiku sebagai orang yang terobsesi cinta. Memarahiku karena kehilangan diri sendiri demi seorang wanita. Aku tidak ingin menjadi temanmu lagi. Karena aku takut kamu akan mati karena marah padaku. Kecuali jika kamu mengalami sesuatu yang sangat mendesak dan membutuhkan bantuanku. Kalau tidak, jangan hubungi aku lagi. Aku menatap layar sebentar. Kakiku menekuk. Diriku yang dulu tidaklah sama sekali tidak punya apa-apa. Aku masih punya teman ini. Jariku menekan opsi panggilan suara. Lin Yi di seberang sana segera menjawab telepon. Nadanya tidak baik, bahkan sedikit marah. Suaraku sangat lembut. Lin Yi, kamu di mana? Bisakah kamu datang melihatku? Lin Yi di ujung telepon tampak terdiam. Aku mengalami kecelakaan mobil, kepalaku terbentur, dan aku kehilangan ingatan.
Aku melihat catatan obrolan di ponselku. Kurasa kamu satu-satunya yang baik padaku. Apa? Kamu kecelakaan dan amnesia? Dalam sekejap, Lin Yi tidak bisa tenang. Melalui telepon, aku bisa merasakan kekhawatiran pihak lain. Berikan alamat rumah sakit, lantai, dan nomor kamar kepadaku. Aku akan segera datang. Setelah panggilan suara berakhir, aku baru mengirimkan lokasiku, lalu bersandar di ranjang rumah sakit dan menunggu dengan tenang. Grup Liu Rusue bergegas ke kantor presiden. Begitu masuk, dia melihat kakak perempuannya melamun. Ada apa, Kak? Bagaimana mungkin kakak ipar menamparku? Bagaimana mungkin kakak ipar menamparku? Kulit Liu Ruyan cenderung putih, dan tamparan itu sangat kuat. Jadi ketika dia menoleh, Liu Rusue menarik napas tajam. 5 bekas jari yang begitu jelas, terlihat jelas dia ditampar. Kakak iparmu mungkin benar-benar amnesia. Liu Ruyan mengusap dahinya. Dia mengingat tatapan dingin di mata kakak perempuannya. Sekilas rasa sakit yang tak tertahankan melintas di matanya. Itu tidak palsu. Kalau begitu, kakak ipar tidak mungkin menamparku. Liu Rusue tiba-tiba melihat bibir merah cantik kakaknya dan bertanya sambil tertawa. Kakak, jangan-jangan kamu mencium kakak ipar secara paksa? Mengingat pemahamannya tentang kakak perempuannya, dia pasti tidak akan percaya begitu saja bahwa kakak ipar amnesia, jadi dia ingin menggunakan cara ini untuk membongkar kebohongan kakak ipar. Amnesia seharusnya sementara, kan? Apa kata dokter? Liu Rusue juga tidak bisa memastikan kebenaran masalah ini. Alis Liu Ruyan sedikit mengendur. Dokter bilang dia akan pulih perlahan. Ponselnya tiba-tiba berdering. Itu asisten Shen. Liu Ruyan segera menjawab telepon. Ada apa? Nyonya tua, Tuan Lin Yi datang ke rumah sakit untuk menjenguk Tuan. Tuan juga meminta saya untuk mengurus prosedur pemulangannya. Liu Ruyan segera membantah. Tubuhnya belum pulih, dia tidak bisa pulang. Tapi sikap Tuan sangat tegas. Saya tidak bisa membujuknya. Asisten Shen juga tak berdaya. Liu Ruyan merenung sejenak. Aku akan segera datang. Mendengar kakak perempuannya akan pergi ke rumah sakit. Liu Rusue segera berkata, aku akan pergi bersamamu. Awalnya, ayah dan ibu serta dia akan pergi ke rumah sakit. Tetapi kakak perempuannya bersikeras tidak membiarkan mereka pergi, dengan mengatakan itu akan mengganggu istirahat kakak ipar. Setengah jam kemudian, Liu Ruyan dan Liu Rusue memasuki lantai khusus rumah sakit swasta. Begitu keduanya tiba di depan pintu kamar rawatku, mereka mendengar Lin Yi berteriak marah dari dalam. Mengapa dia melarangmu pulang? Apa dia masih ingin mengurungmu di kamar selamanya? Liu Ruyan mengernyitkan mata. Mendorong pintu kamar dan berkata dengan dingin, karena tubuh KMU belum pulih, dia tidak bisa pulang. Lin Yi menoleh dan melihat ekspresi dingin Liu Ruyan, hatinya sedikit tersentuh, tetapi memikirkan aku. Dia menegakkan punggungnya lagi. Aku sudah bertanya pada dokter. Dokter bilang tubuh KMU sama sekali tidak ada masalah. Jika dia tidak bertanya pada dokter, beraninya dia membiarkan KMU pulang? Liu Ruyan sedikit cemberut. Dia benar-benar tidak suka Lin Yi. MU kehilang ingatan, kau tidak tahu. Dia memasukkan satu tangan ke dalam saku, matanya menunjukkan ketenangan yang tampak, tetapi sebenarnya penuh gejolak. Mengapa Lin Yi tahu aku di rumah sakit? Pasti aku yang memberitahunya. Jadi, apakah aku benar-benar amnesia? Jika aku benar-benar amnesia, bagaimana aku bisa ingat Lin Yi? Lin Yi tertawa terbahak-bahak di tempat. Liu Ruyan menekan kakinya ke bawah. Tatapan dingin yang gelap seperti jurang sangat menusuk, tetapi Lin Yi tidak gentar. Dia memandang Liu Ruyan dengan bangga dan menyeringai. Bukankah ini bagus? MU akhirnya bisa melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Dan kau, jalang ini, tidak bisa menyakiti MU lagi. Lin Yi, siapa yang memberimu keberanian untuk menghina kakak perempuanku? Liu Rusue paling mengagumi kakak perempuannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Lin Yi menghina kakak perempuannya di depannya? Wajahnya yang selalu ceria, seketika menjadi muram. Jika orang lain yang menghina kakak perempuannya sebagai jalang, dia pasti sudah memukuli mereka sampai berdarah. Kenapa? Kakak perempuanmu adalah Buddha yang turun? Tidak mungkin. Saat aku menikah dulu, betapa Lin Yi menyukai saudari Liu. Sekarang dia membencinya. 2 jalang besar. Liu Rusue pucat pasi. Tetapi tidak ada yang bisa dia katakan untuk membantah ini, karena kakak iparnya memang tidak melakukan kesalahan apapun. Faktanya, kakakku sangat baik kepada kakak iparku. Seluruh keluarga Liu tahu itu, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga Liu yang bisa menjelaskan apa sebenarnya hubungan antara kakakku dan putra kedua keluarga MU itu. Aku juga bertanya pada kakakku, tetapi dia menyuruhku untuk tidak ikut campur. Kemudian aku menyerah. Mungkin itu hanya simpanan pria. Pokoknya, kakakku tidak mungkin mengkhianati kakak iparku. Aku tidak berselingkuh. Liu Ruyan berkata dengan sedih, tetapi terdengar keseriusannya. MUG. Aku sudah menjelaskan berkali-kali padamu. Hubunganku dengan MU Chen murni. Aku tidak menyukai MU Chen. Apalagi mengkhianatimu. Aku tampak datar, bukan karena tidak peduli. Tapi karena tidak ada gejolak. Liu Rusue melebarkan matanya. Sejak lahir,
Ini pertama kalinya dia mendengar kakak perempuannya mengucapkan begitu banyak kata dalam satu tarikan napas. Tidak berselingkuh. Apakah kau yakin ingin aku membuat daftar semua pencarian terpopuler untukmu agar kau bisa mengingatnya? Ling Yi sudah tidak berinteraksi denganku hampir setahun. Tapi bukan berarti dia tidak peduli tentang aku dan Liu Ruyan. Itu terjadi setelah setengah tahun menikah, yaitu saat itu. Dia baru tahu bahwa aku dan Liu Ruyan selalu hanya nama tanpa kenyataan. Liu Ruyan tidak pernah menatap Lin Yi. Pandangannya terus tertuju pada wajahku. Namun, wajahku yang acuh tak acuh membuatnya merasa panik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang akan meninggalkan MUG di malam pertama pernikahan mereka untuk menemui MU Chen. Tidak ada yang akan menemanimu ke rumah sakit pada hari jadi pernikahanmu dengan MUG. Tidak ada yang akan terbang ke luar negeri pada hari jadi pernikahan ketiga mereka untuk menemani MU Chen. Meninggalkan MUG sendirian di rumah. MUG mengalami kecelakaan mobil. Itu semua karena Lin Yi meraung hampir kehilangan kendali. Liu Ruyan terus menatapku, dan kali ini dia tidak menyangkalnya lagi. Kamar bangsal tenggelam dalam keheningan yang aneh. Liu Rusue melihat ke sini, melihat ke sana. Akhirnya dia memastikan satu hal. Kakak iparnya tampaknya benar-benar sudah move on. Jangan bilang kakakku panik. Apakah itu berarti kakak iparku sekarang menyukai kakakku? Dia juga panik. Selama 3 tahun, dia belum pernah melihat iparnya begitu diam pada pintu keluarga Liu. Kakak ipar, kakak tertua, sebenarnya, Liu Rusue mencoba membebaskan diri dari janji aneh ini. Namun, aku memotong kata-katanya. Aku ingin keluar dari rumah sakit. Jelas sekali. Aku tidak berniat mendengarkan peringatan apapun lagi. Nada dan sikapku yang tanpa sanggahan membuat jari-jari ramping Liu Ruyan menegang seketika. Setelah jeda, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan meminta dokter melakukan tes darah untukmu. Jika tidak ada masalah, tidak ada yang bisa mengambil setetes darahku lagi. Aku menatap wanita yang tidak dapat diganggu-gugat di depanku dengan dingin, menunjukkan sikapku. Jika benar-benar harus mengambil darah, kau bisa mengambilnya dari jenazahku. Darah orang mati. Kata-kata kejamku membuat wajah Liu Ruyan pucat. Dia tahu aku menolak pengambilan darah. Namun, selama 3 tahun terakhir, setiap 6 bulan sekali dia membujukku untuk pengambilan darah untuk tes. Setiap kali setelah mengambil darah, dia juga akan membawaku makan besar dan menemaniku selama beberapa hari, mengesampingkan pekerjaannya. Tetapi setelah kecelakaan mobil dan kehilangan ingatan ini, aku seolah-olah benar-benar berubah. Liu Ruyan tidak mengerti. Kehilangan ingatan bukankah berarti kehilangan ingatan? Mengapa sifatnya juga berubah drastis? Kakak tertua, aku lihat wajah kakak ipar baik-baik saja. Seharusnya tidak ada masalah. Biarkan saja kakak ipar pulang istirahat. Tinggal di rumah sakit memang membosankan. Liu Rusue menelan ludah dan berkata dengan menengahi, situasinya sepertinya sedikit serius. Dia harus segera memanggil ayah dan ibu untuk menengahi. Kakak ipar paling mendengarkan ayah dan ibu. Namun, saat ini, lebih baik mengikuti keinginan kakak ipar. Jangan sampai kakak tertua dan kakak ipar bertengkar di rumah sakit. Meskipun dia belum pernah melihat kakak tertua dan kakak ipar bertengkar, aku juga belum pernah melihat mereka bertengkar. Untukmu, Liu Ruyan akhirnya berkompromi. Aku akan segera mengurus surat keluar rumah sakit. Melihat Liu Ruyan berkompromi. Lin Yi menatapku. Kakak MU, kau tidak terharu lagi, kan? Pernikahan tanpa keintiman selama 3 tahun sudah membuktikan. Liu Ruyan hanyalah seorang wanita bajingan yang berpura-pura lembut. Kelembutannya semua palsu. Namun, sampai Liu Ruyan berbalik dan meninggalkan kamar. Ekspresiku tidak berubah sedikit pun. Lin Yi seketika merasa lega. Kakak MU-nya akhirnya bangkit. Pria seharusnya seperti ini, kalau tidak seumur hidup akan tertindas oleh wanita. Saat aku pergi mengurus surat keluar rumah sakit, 3 tamu tak diundang datang ke kamar. Kakak tertua, MU Sing, dan ayah MU serta ibu MU. Begitu Lin Yi melihat keluarga MU, dia langsung berkata dengan sarkasme. Angin mana yang membawa tamu langka ini? Jangan-jangan datang untuk meminta uang lagi? Lin Yi, kenapa kau ada di sini? MU Sing berusia 28 tahun. Setelah ayah MU terkena stroke sekali, dia mengambil alih perusahaan keluarga MU. Meskipun MU Sing dilatih sebagai penerus sejak kecil, kemampuannya kursus, tapi sayangnya nasibnya kurang baik. Beberapa investasi setelah menjabat semuanya merugi. Jika bukan karena pernikahan dengan keluarga Liu, dia pasti sudah diturunkan dari posisi CEO oleh para pemegang saham. Keluarga MU bisa di sini, kenapa aku tidak bisa? Lin Yi menyilangkan tangan di dada, berkata dengan dingin. Tidak ada seorang pun di keluarga MU kecuali kakak MU yang baik. Ayah MU adalah orang bodoh, ibu MU adalah orang gila. Anak sulung keluarga MU Sing, adalah bajingan. Anak kedua keluarga MU Yu, adalah orang gila. Anak ketiga, MU Hi, adalah anjing bodoh. Adapun MU Chen, dia adalah putri teh hijau yang munafik. Siapa mereka? Aku akan bertanya nanti, meskipun aku sudah menebak orang-orang ini adalah yang kumaksud sebagai kerabat. Lin Yi memanfaatkan ingatanku yang hilang, segera menutupi jejaknya.
MU dan yang lain adalah keluargamu. Selama 3 tahun ini, dia sering meminta uangmu, dan kadang-kadang memanggilmu kembali ke keluarga MU dari keluarga Liu. Aku teringat saat dia sekelas denganku di SMA. Saat itu dia benar-benar mengira keluargaku sangat miskin, jadi dia sering memanfaatkan liburan untuk membawaku bekerja di restoran pamannya untuk mencari uang receh. Sungguh ironis. Saat pertama kali dia bertemu orang tua MU dan ketiga putri keluarga MU, mereka mengenakan pakaian mewah. Mereka membawa MU Cheng ke restoran untuk makan. Mereka mengenaliku, dan dibawa asap rokok MU Cheng. Seluruh keluarga mulai memarahiku karena mempermalukan mereka. Aku ingat saat itu aku menuangkan seluruh wadah hitam itu ke kepala MU Cheng. Kemudian ku dengar MU Cheng sakit karena marah dan dirawat di rumah sakit. Aku senang bisa makan beberapa mangkuk nasi lagi. Keluarga MU, saat itu di bawah kepemimpinan Tuan MU, masih bisa dianggap sebagai keluarga terpandang. Meskipun sekarang tidak sehebat dulu. Tetap saja termasuk keluarga baik. Bukankah sudah kubilang, kau sekarang sudah menikah dengan Ruyan? Statusmu sudah berbeda. Jangan bergaul dengan pria rendahan seperti itu. Kau tidak ingat? Pada saat ini, MU dengan enggan membuka mulutnya. Dia tidak akan membalas ucapan Linyi, tapi karena MU adalah ibu kandungku dan orang yang lebih tua. Aku hanya bisa menahan diri. Aku tidak ingat. Aku menatap wajah Qin Fang dengan tatapan kosong selama beberapa detik. Tanpa emosi, aku berkata, Qin Fang tertegun, lalu murka. Sikapmu seperti apa? Aku ibumu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Saat itu juga, pintu kamar rumah sakit didorong terbuka. Liu Ruyan datang setelah menyelesaikan urusan keluar rumah sakit. Melihat suasana di kamar sudah tidak benar, dia sedikit mengernyit dan maju berdiri di sampingku sebagai pelindung. Keluarga MU melihat Liu Ruyan juga ada di rumah sakit, segera berdiri. Ruyan, kau juga di sini? Qin Fang segera tersenyum. Ruyan, MU Cheng baru saja menelepon dan menceritakan. Ibu MU maju sambil tersenyum. Ingin menjabat tangan Liu Ruyan. Liu Ruyan menarik adiknya ke depannya. Menghalangi Qin Fang. Liu Rusui, demi kakak iparnya, tersenyum dan menjabat tangan Qin Fang. Tangan yang terulur di udara. Tapi Liu Rusui juga seorang wanita terhormat dari keluarga Liu, jadi setelah menjabat tangan dengan sopan, dia melepaskannya. Liu Song, kenapa kau membiarkan pria bernama Linyi ini masuk? Suamiku berhak bertemu siapa saja yang dia mau? Liu Ruyan berkata dengan dingin sambil melirik MU Sing, tanpa emosi. Mendengar perkataan Liu Ruyan, Linyi merasa senang. Dia hendak berkata lagi. Tapi aku menarik pergelangan tangannya dengan lembut. Linyi, jangan bertengkar dengan orang yang tidak pantas. Awalnya Linyi mengira aku akan menyalahkan orang lain lagi, tapi mendengar perkataanku ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Aku yang amnesia? Aku sangat berharap aku tidak akan pernah mengingat masa lalu lagi, agar tidak diculik oleh para vampir ini lagi. Aku membujuk Linyi dan kemudian memandang mereka yang jelas tidak senang tetapi enggan karena kehadiran Liu Ruyan. Dan keluarga MU yang menahan diri tapi kemudian bertindak. Aku sudah bertahun-tahun terikat dengan MU Chen, sudah waktunya untuk mengakhiri ikatan ini. Dan terima kasih keluarga MU yang telah membesarkanku. Istriku juga telah membayarnya dengan uang. Mulai sekarang, kita akan berpisah jalan. Jangan ada lagi kontak. Qin Fang menangis saat itu. Bagus, sekarang kamu sudah bebas. Ling Yi benar-benar tidak bisa menahan diri. Bertanya banyak, aku tiba-tiba tertawa. Meskipun aku tidak ingat masa lalu dengan Ling Yi. Waktu tadi mendesak, jadi kami belum mengobrol tentang bagaimana kami saling kenal sebelumnya, tapi aku benar-benar bisa merasakan perlindungan tanpa syarat Ling Yi padaku. Xing Fang benar-benar tidak bisa menahan amarahnya dan mendengus, lalu mendekati Ling Yi beberapa langkah. Percayalah padaku, mataku meredup. Tanpa berpikir, aku langsung menarik Ling Yi ke sisiku dan memperingatkannya dengan dingin. Berani kau sentuh sehelai rambut pun darinya. Aku akan membuatmu menyesalinya. Bagaimanapun, aku masih suami Liu Ruyan secara hukum. Meskipun Liu Ruyan juga terkadang, tapi Liu Ruyan setidaknya memberiku kepuasan materi serta perlindungan identitas dan muka. Ketika aku marah, aura Liu Ruyan menjadi dingin. Keluar dari sini. Beberapa dingin menusuk keluar dari kedalaman matanya yang gelap, yang lebih membuat orang merasa dingin. Liu Ruyan menatap ke arah keluarga MU. Setiap orang di bangsal tahu bahwa dia menyuruh keluarga MU pergi. Qin Fang, senyum anggunnya hampir membeku. Tapi dia tidak berani berhadapan langsung dengan Liu Ruyan. Lagi pula, dia merasa aku terlihat agak aneh hari ini. Mereka akan kembali lagi nanti saat Liu Ruyan tidak ada. Kita akan datang menemuimu lagi nanti. MUMRN dan MU Sing juga tahu bahwa Liu Ruyan ada di sini hari ini, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk berbuat ulah. Mereka hanya bisa diam dengan enggan. Melihat punggung ketiganya, aku tanpa ekspresi. Aku katakan sekali lagi. Antara aku dan MU Chen, sampai di sini. Dengan seluruh keluarga MU juga sampai di sini. Jangan cari aku lagi. Kalau tidak jangan salahkan aku jika aku mengeluarkan semua yang kumiliki. Sehingga keluarga MU hancur. Qin Fang dan MUMRN menoleh dengan kaget.
MU Sing terkejut. MU Sing juga menatapku dengan kaget. Dia tidak menyangka aku mengancamnya dan orang tuanya. Kamu, MU Ren sangat marah sampai wajahnya pucat, hampir terkena serangan jantung. Serangan jantung. Ketiganya tidak berani berkata apa-apa lagi, melihat sikap dingin Liu Ruyan. Akhirnya mereka hanya bisa buru-buru meninggalkan bangsal. Yang lain merasa sangat aneh, tidak bisa menahan diri untuk menatapku. Kakak yang tiba-tiba begitu mendominasi. Kakak MU, apakah kamu punya bukti buruk tentang keluarga MU? Mereka takut seperti ini. Catatan transfer bank. Selama 3 tahun ini, mereka mengambil banyak uangku. Aku melirik Liu Ruyan, tidak ingin dia tahu tentang hubungan darah antara aku dan MU Chen. Dia punya sifat pemarah. Jika dia tahu soal ini, dia bisa membuat masalah besar. Keluarga Liu punya pengaruh besar, dan keluarga MU juga tidak bisa diremehkan. Aku tidak ingin dia terlibat karenaku. Liu Ruyan paling-paling hanyalah seorang istri yang tidak mencintaiku selama 3 tahun, sementara keluarga MU memiliki perseteruan selama lebih dari 20 tahun denganku. Aku bisa bernapas lega. Ayo pergi. Aku akan buka selimut dulu. Turun dari ranjang dan pakai sepatu. Muge, Liu Ruyan berbisik dengan ragu. Sejak aku masuk ke kamar, aku bahkan tidak memberinya satu pandangan pun, dia terus berputar-putar, sangat cemas. Dia buru-buru mengejarku. Liu Rusue sekarang tahu bahwa masalahnya serius, dan dia tidak sabar untuk meminta bantuan orang tuanya. Kakak, kau temani kakak iparmu pulang dulu. Aku akan menelepon ayah dan ibu. Liu Ruyan akhirnya bangkit dan mendengus, lalu berjalan keluar dari kamar. Aku naik mobil tua keluarga Liu. Sambil memikirkan bagaimana cara mengajukan perceraian kepada Liu Ruyan saat kembali nanti, suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Sopir tak berani bersuara sedikit pun hari ini. Perjalanan setengah jam dari rumah sakit ke villa. Sopir itu merasa seolah-olah berabad-abad telah berlalu. Dengan susah payah, dia mengantar keduanya ke villa. Dia bersandar di pohon untuk bernapas. Bos hari ini benar-benar menakutkan. Aku berdiri di teras, melihat dekorasi di ruang tamu. Apakah kau ingat? Ini adalah rumah pernikahan kita. Kau yang mendekorasinya sendiri. Liu Ruyan dengan lembut memegang pinggangku. Aku merasa geli. Aku merinding. Aku tidak ingat. Aku berjongkok untuk berganti sepatu. Aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri darinya. Liu Ruyan terkejut sejenak, menarik tangannya yang kosong. Dia juga mulai berganti sepatu. Aku bangkit dan naik ke atas. Mari kita bicara di ruang kerja. Aku akan bicara terus terang dengan Liu Ruyan. Meskipun perceraian ini tidak mudah, dia adalah orang terpandang di Beijing. Dia peduli dengan wajah dan reputasinya. Jika kau tidak ingin aku membuat masalah di seluruh dunia dan memengaruhi harga saham grup Liu, dia harus menyetujui beberapa syaratku. Liu Ruyan menatapku naik ke atas, lalu mengikuti setelah beberapa saat. Aku dan dia duduk berhadapan di sofa ruang kerja. Mau minum jus? Aku tiba-tiba menolak. Suaranya lembut. Aku tidak bisa sekarang. Aku menolak dengan diam dan berkata langsung ke intinya. Liu Ruyan, ayo kita bercerai. Tangan Liu Ruyan yang bertumpu di kakinya langsung mengepal. Melihat ekspresiku yang tenang dan acuh tak acuh. Dia sejenak tidak tahu harus berkata apa. Kau dan MOU Chen terus begini juga bukan solusi. Aku baru saja mulai. Angin kencang bertiup di depanku. Detik berikutnya, aku dipeluk erat olehnya. Muge, aku milikmu. Hanya milikmu. Tidak ada apa-apa antara aku dan MOU Chen. Hanya saja dia menderita depresi. Dia mencoba bunuh diri. Jadi aku. Suaranya terdengar lelah. Liu Ruyan, lepaskan aku dulu. Aku merasa tulang rusukku sakit karena pelukannya. Dia tentu saja tidak mau melepaskannya. Sampai aku mengatakan aku tidak bisa bernapas. Baru dia melepaskan. Kau sama sekali tidak mempertimbangkan kelayakan perceraian. Kan? Ya, kecuali aku mati. Dia memeluk lebih erat. Aku sudah menduga dia tidak akan menyetujui perceraian. Pasangan kaya, bahkan jika mereka benar-benar tidak bahagia, tidak akan bercerai. Wajah mereka lebih penting daripada hidup mereka. Jika kau bisa menyetujui 3 syaratku dan menandatangani perjanjian, aku bisa menunda perceraian untuk sementara. Aku mendorongnya lagi tetapi tidak bisa bergerak. Oke. Liu Ruyan meraih tanganku dengan kedua tangannya. Katakan. Pertama, kau tidak boleh lagi mengambil darahku, atau membiarkan siapapun mengambil darahku. Oke, dia menyetujuinya. Kedua, aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga MU. Jika kamu membantu keluarga MU lagi, lakukan atas nama MU Chen. Jangan libatkan aku. Aku akan melanjutkan. Baik, dia setuju dengan cepat kali ini. Ketiga, aku ingin bekerja. Kamu tidak bisa menggunakan identitas Tuan Liu untuk membatasi aku melakukan apapun. Aku ingin kebebasan mutlak. Liu Ruyan, ya ampun, kamu ingin bekerja? MU-ge, kamu tidak perlu bekerja. Aku akan menanggungnya. Liu Ruyan ingin bicara, tapi aku memotongnya. Aku tidak ingin menjadi sampah tak berdaya yang kamu biayai. Mulut yang menerima akan lembut. Tangan yang menerima akan berat. Keluarga MU hanya mengambil tanpa memberi.
Sementara Liu Ruyan jauh lebih cerdik. Dia tahu cara menghujaniku dengan uang. Aku menatapnya dengan tenang. Karena kamu menyetujui ketiga syarat itu. Kalau begitu siapkan perjanjiannya, kita akan menandatanganinya. Jika memungkinkan, aku harap ada notaris. Liu Ruyan menatapku, menyimpan semuanya satu persatu. Di kehidupan selanjutnya, dia menunduk ingin menciumku. Haruskah aku menambahkan satu syarat lagi untuk tidak membiarkannya? Menyentuhku sembarangan, aku bangkit dengan sedikit marah dan mendorongnya. Dia tersadar. Lupa, aku tidak mengingatnya sekarang. Aku tidak membiarkannya mencium. Kita adalah suami istri. Aku bergerak dengan mulut, bukan tangan atau kaki. Suami istri? Kamu yakin? Aku tersenyum dingin, dan berkata, siapkan perjanjiannya dan berikan padaku untuk ditandatangani. Lalu aku meninggalkan ruang kerja. Ruang kerja terasa menakutkan. Liu Ruyan akhirnya bangkit. Dia mengirimkan ketiga syarat yang aku katakan kepada Tuan Shen, memintanya menyiapkan perjanjian dan tim pengacara untuk notaris. Namun, saat dia kembali ke kamar, dia menemukan pintu kamar terkunci dari dalam. Dia menatap gagang pintu, dan untuk pertama kalinya dia menyesal membeli pintu yang begitu kokoh. Dia akhirnya memutuskan untuk memanjat jendela dari kamar tidur sebelah. Dia tidak akan bisa tidur jika tidak memelukku saat tidur. Aku mandi air hangat. Setelah mengeringkan rambutku, aku berjalan ke lemari dan melihat pakaian-pakaian pesanan pribadi. Melihat harganya yang mahal, aku berpikir dalam hati bahwa Liu Ruyan memang royal dalam hal materi, sedikit lebih baik daripada hal-hal buruk dari keluarga MU. Dia tahu cara membeli orang terlebih dahulu sebelum menyakitinya. Namun, aku sudah bertekad sekarang. Aku tidak akan lagi dikendalikan olehnya. Aku dengan cepat memasukkan semua pakaian Liu Ruyan ke dalam koper besar. Aku mendorongnya ke pintu, membuka pintu, meletakkan koper di luar, lalu mengunci kembali pintu dari dalam. Dengan hati yang sedikit lega, aku berbaring di tempat tidur, mematikan lampu, dan bersiap untuk tidur. Tepat saat aku hampir tertidur dengan susah payah, terdengar suara gerakan ringan dari balkon. Aku langsung terbangun dan duduk tegak. Aku melihat ke arah balkon dengan waspada, tanganku secara tidak sadar meraba lampu meja. Saat bayangan gelap mendekat ke sisi tempat tidur, aku langsung mengenali aroma yang familiar itu. Kamu belum tidur? Liu Ruyan diam-diam membuka selimut dan berbaring di sampingku. Kenapa kamu di sini? Aku menatap wajahnya, merasa sedikit kesal. Matanya sedikit berkerut. Jelas bahwa aku yang amnesia membuatnya asing. Dulu, aku tidak pernah mengunci pintu, menunggu dengan patuh dia naik ke tempat tidur, dan bahkan akan memeluknya dengan aktif. Tidur. Liu Ruyan mencoba memelukku, aku langsung menepis tangannya. Sepertinya memang perlu ada tambahan pasal keempat dalam perjanjian itu. Dia mengerti maksudku, hanya saja dia menjelaskan dengan suara pelan. Aku harus memelukmu setiap malam baru bisa tidur. Aku tertawa sinis. Saat di luar, kau tidak bisa tidur memeluk MU Chen juga? Bukankah Xing Kun juga sering memeluknya? Liu Ruyan cemburu. Aku tidak pernah memeluk orang lain, aku hanya pernah memelukmu, seorang pria. Lepaskan, aku benar-benar kesal sekarang. Liu Ruyan tiba-tiba menggenggam tanganku dengan kuat. Aku bisa bersumpah, kau selalu percaya padaku sebelumnya. Hanya saja sekarang kau tidak ingat. MU aku akan menunjukkan bukti padamu. Aku menatapnya. Entah bukti apa yang bisa dia keluarkan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Segera. Dia mengeluarkan ponselnya, menampilkan banyak rekaman pengawasan dan rekaman layar. Dia menunjukkan video aku tertidur. Dan rekaman panggilan video denganku di dalam mobil. Kau memasang pengawasan di kamar tidur? Aku merinding. Dengan gugup melihat ke kiri dan ke kanan. Kau mesum? Liu Ruyan mencoba menjelaskan. Aku sudah meminta pendapatmu, kau setuju. Hanya ponselku yang bisa membuka pengawasan itu. Aku pasti diancam olehmu. Aku tidak percaya aku pernah menjadi orang yang begitu. Aku tidak mengancammu. Kau suka kucup, saat aku menciummu, kau langsung setuju. Kau mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, aku yang pergi, kataku sambil bersiap turun dari ranjang. Liu Ruyan langsung memelukku. Kita suami istri harus tidur bersama. Tidur terpisah akan mempengaruhi hubungan. Suami istri palsu pun punya perasaan. Aku mencibir. Meskipun di dalam hati aku tidak mau memutuskan hubungan dengan Liu Ruyan, bagaimanapun aku berada dalam posisi yang lemah sekarang, aku harus tetap tenang. Lagi pula, dia baru saja setuju untuk tidak lagi menyakitiku. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau mau tidur, tidurlah dengan baik. Kalau tidak, keluarlah. Aku menepuknya. Liu Ruyan segera memelukku dan berbaring. Ruangan pun tiba-tiba menjadi gelap. Aku, yang dipeluk erat dalam pelukannya. Tiba-tiba merasa pakaianku terlalu tipis. Aku berpura-pura ingin ke kamar mandi. Dia curiga aku mau kabur. Tapi akhirnya dia melepaskan tangannya. Aku segera pergi ke lemari dan mencari satu set piyama lengan panjang dan celana panjang yang sudah kusimpan. Setelah berganti, aku kembali ke ranjang. Begitu masuk ke dalam selimut, dia melihatku bahkan memakai kaos dalam. Wajahnya langsung gelap,
Matanya berkilat. Meskipun begitu, dia tetap memeluk erat sampai tertidur. Pagi harinya saat aku bangun, pandangan pertama adalah wajah tampan Liu Ruyan. Tanpa tatapan dingin di matanya, kini lebih banyak ketenangan dan kelembutan. Aku mencubit pipinya. Dia mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya, menatapku dengan sedikit kebingungan. Yuga, aku harus keluar hari ini, kataku sambil merapikan pakaian. Apakah hatimu juga terasa hampa? Dia duduk, merapikan rambutnya. Bolehkah aku menemanimu? Aku akan mencari pekerjaan. Aku menoleh memandangnya. Sejak kapan grup Liu resmi dibuka? Kau belum bekerja secara resmi? Katanya tak berdaya. Kau adalah resmiku. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Hanya mengingatkannya dengan dingin bahwa pasal ketiga perjanjian menyatakan aku punya kebebasan mutlak. Tolong jangan melanggar aturan sesuka hati. Setelah mengatakannya, aku turun dari ranjang untuk mencari pakaian. Liu Ruyan hanya bisa berkompromi tak berdaya. Tapi dia juga tahu aku sulit dibujuk sekarang. Ketika dia juga turun dari ranjang untuk mencari pakaian di lemari, dia menyadari tidak ada satupun pakaian wanita. Di mana pakaianku? Dia menatapku. Aku berkata tanpa minat. Ada di koper kulit besar di luar pintu. Dia menghela napas tak berdaya, lalu menggantungkan pakaian di koper satu persatu. Aku mengerutkan kening. Lupakan saja. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkannya ke kamar tidur lain saat tidur. Dan berpikir untuk membersihkan semua pakaiannya dari sini, tidak mungkin. Aku segera berganti pakaian dan pergi. Turun dan bersiap keluar. Aku meminta sopir mengantarku ke perusahaan properti sementara. Sebelum keluar, aku sudah memberitahu Lini. Dia lulus dari jurusan keuangan, dan setelah lulus, dia bekerja sebagai akuntan di perusahaan properti pamannya. Aku tidak berniat bekerja di tempat lain. Bagaimanapun, dengan status Tuan Liu, dimanapun dia berada tidaklah buruk. Jadi ketika Lini membuka mulut, aku setuju. Ketika Liu Ruyan selesai menata pakaian dan turun, dia menyadari aku sudah keluar. Dia menatap sarapan di meja yang belum disentuh. Dia memanggil pelayan. Tuan tidak sarapan. Pelayan yang digaji tinggi itu pucat. Maaf, Nyonya, saya sudah membujuk Tuan. Tapi Tuan menatapku sekilas, dan aku tidak berani membujuk lagi. Liu Ruyan sedikit cemburu. Di luar pengurus rumah tangga yang dikirim olehnya, semua pelayan lainnya aku yang merekrutnya sendiri. Sejak dulu hubungan kami sangat baik. Meskipun sifatku sangat berubah setelah pengangguran, tapi aku sangat menentangnya. Bahkan ingin bekerja sendiri untuk mendapatkan uang. Ingin memutuskannya, dia merasa kepalanya semakin sakit. Pikiran Liu Ruyan terganggu oleh dering ponsel. Itu adalah Nyonya Tua Liu. Kedua orang tua itu sangat menyayangi menantu mereka. Mendengar aku mengalami kecelakaan mobil dan amnesia. Nyonya Tua Liu hampir menangis. Liu Yan, kenapa kau membuat Mu sedih lagi? Kenapa kau tidak bisa menjauh dari Mu Cheng itu? Liu Ruyan memegang ponsel. Bu, Mu gak akan baik-baik saja. Dia akan ingat. Tapi Nyonya Tua Liu masih tidak yakin. Liu Yan, apakah kau dan Mu seharusnya punya anak? Status Tuan Liu, di kalangan mana yang tidak akan iri? Sudahlah, aku malas bicara omong kosong denganmu. Aku dan ayahmu baru saja keluar dari bandara. Datang untuk bertemu Yuga. Saat berbicara, Nyonya Tua Liu menyebutkan bahwa mereka baru saja kembali dari bandara dan akan menemuiku. Tetapi ketika Nyonya Tua Liu mendengar aku sudah keluar bekerja, dia semakin marah. Kau benar-benar bingung. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku akan menelepon Yuga saja. Tidak lama kemudian, telepon Nyonya Tua Liu berdering lagi. Kenapa aku tidak bisa menghubungi ponsel Yuga? Liu Ruyan terkejut, dan segera meneleponku. Terdeteksi sedang menelepon, jadi dia mengirimiku pesan WeChat. Layar seketika menampilkan tanda seru berwarna merah. Baru kusadari aku diblokir. Liu Ruyan yang pertama kali diblokir hanya bisa menghela napas pasrah. Aku tidak tahu Nyonya Tua Liu sudah kembali. Kali ini aku sudah turun dari mobil dan bertemu Lin Yi di perusahaan properti. Lin Yi memperhatikan pria berjas hitam dan berkacamata hitam yang mengikuti kami dari belakang. Dia berbisik, KMU, orang ini jangan-jangan pengawal keluarga kaya yang legendaris. Aku mendengus. Suasana hati Lin Yi tiba-tiba merosot. Dulu dia selalu melihatku sedih karena cinta, tak mampu berbuat apa-apa. Tapi sekarang, dia merasa sedikit kasihan, seolah aku mengalami rasa sakit yang luar biasa sampai memilih untuk melupakan. Tapi meskipun sudah lupa, urusan bisnis tetap ada. Memikirkan ini, Lin Yi menekan rasa sedihnya dan tersenyum, dulu kau tidak suka keluar. Aku juga tidak punya kesempatan melihat makhluk seperti pengawal. Sekarang melihatnya, benar-benar persis seperti di drama TV. Tentu saja seni berasal dari kehidupan. Aku hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi. Lin Yi melanjutkan, ayo, aku sudah bilang pada pamanku. Dia sangat gembira. Aku mengangguk sedikit dan diam-diam mengikutinya masuk lift. Sementara itu, ponsel pengawal yang berkomunikasi langsung dengan Liu Ruyan tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya. Melihat pertanyaan di layar, dia dengan tegas menjawab, Bos.
Tuan ini dalam suasana hati yang baik. Liu Ruyan, yang suasana hatinya buruk setelah diblokir, melihat balasan ini, membuat suasana hatinya semakin rumit. Aku suasana hati baik karena aku memblokirnya? Oh, aku bahkan memblokir orang tua itu. Aku yang amnesia. Memang sangat memberontak. Karena semua anggota keluarga Liu diblokir, Nyonya Tua Liu setelah mengetahuinya, segera mengganti nomor telepon dan meneleponku berulang kali, tapi tidak ada yang menjawab. Dia segera tidak bisa diam lagi. Tidak, kita harus bicara dengan KMU. Lihat apakah setelah amnesia dia dipengaruhi seseorang dan menjauh dari kita. Tuan Tua Liu juga cemas. Menantu kesayangan yang susah payah mereka dapatkan. Nyonya Tua Liu segera menghubungi kepala pelayan Leng Qiu untuk menanyakan keberadaanku saat ini. Segera, kepala pelayan Leng menghubungi pengawal. Setelah mengetahui aku dan Lin Yi pergi ke perusahaan properti sementara Yingpin, kedua orang tua itu langsung meminta sopir mengantar mereka ke perusahaan properti sementara tanpa beristirahat. Berita meledak tentang keluarga Liu yang datang ke perusahaan properti sementara. Dengan cepat menyebar di kalangan atas. Para taipan modal segera menelepon untuk menanyakan situasi. Suasana pun riuh. Saat itu aku sedang minum teh di perusahaan properti sementara, meminum Da Hong Hao kelas atas. Aku tidak tahu apakah aku suka minum teh sebelumnya. Tapi saat ini aku tahu aku tidak suka. Namun, aku tetap sopan dan tidak menunjukkannya. Lagi pula, aku datang untuk berjuang. Posisi-posisi yang disebutkan itu tidak cocok untukku. Aku menolak beberapa posisi yang dia sebutkan tadi. Dengan tenang aku meletakkan cangkir teh kembali ke meja, berkata dengan serius, aku ingin jadi penjual. Keputusan ini mengejutkan Lin Xiliang. Jadi penjual? Dia sedikit tergagap, terlihat terkejut dan tidak percaya. Suami dari Presiden Grup Liu Xi yang terhormat. Mau datang ke tempatku yang kecil ini jadi penjual? Tuan MU, apa Anda ingin pergi ke bagian penjualan rumah? Ya, dimanapun rumah sulit terjual, di sanalah aku akan pergi. Aku tersenyum tipis. Aku berjanji akan menjual semua rumah yang sulit terjual untuk paman. Lin Xiliang terkejut dengan kata-kataku yang penuh keyakinan. Jangan tertawa, Tuan MU. Perumahan kami tidak terlalu laku. Lin Yipu di samping tertawa. Dia tidak lagi berbisnis properti. Justru merugi banyak uang. Siapa suruh orang awam masuk ke properti? Seharusnya dia tetap menjual pakaiannya saja. Kenapa harus merambah ke properti? Wajah Lin Xiliang berubah, hendak marah, tapi mendengar sekretarisnya berkata, Tuan Liu Tua dan Nyonya Liu Tua datang. Dia seketika terkejut, buru-buru menyambut mereka. Aku bergegas ke depan Tuan Liu Tua, menggenggam tangannya dengan antusias. Tuan Liu, halo. Selamat datang semuanya. Perusahaan kecilku ini sungguh bersinar. Tuan Liu Tua tersenyum. Dia menggenggam tangannya pelan. Kudengar KMU ingin bekerja di perusahaan Tuan Lin, jadi kami datang untuk melihat. Lin Xiliang berkeringat gugup, tidak tahu harus menjawab apa. Hanya bisa berulang kali membungkuk. KMU ada di dalam. Tuan Liu Tua mengangguk, langsung masuk ke dalam. Aku duduk di kantor, tenang di hati, sama sekali tidak goyah karena kedatangan kedua orang tua itu. Pintu kantor didorong terbuka. Nyonya Liu Tua melihatku, buru-buru berjalan mendekat. Tanpa berkata apa-apa, dia memelukku. Aku belum melihat wajahnya jelas, hanya mendengar dia berteriak antusias. Mumu, Lin juga sedikit terkejut, jelas tidak menyangka Nyonya Liu Tua akan sebaik ini padaku. Tuan Liu Tua di samping tertawa kecil, mengingatkan istrinya untuk sedikit menahan diri. Jangan sampai aku terkejut. Nyonya Liu Tua baru tersadar, buru-buru melepaskanku, tapi tetap menggenggam tanganku. Dengan ramah bertanya, Mumu, kenapa tidak istirahat di rumah beberapa hari lagi? Kenapa buru-buru keluar bekerja? Terhadap nenek yang ramah ini, aku sedikit tergerak di hati. Aku tidak langsung menjawab pertanyaannya, hanya tersenyum tipis, menatapnya. Pikiranku berputar cepat. Ternyata, orang tua Liu Ruyan sudah setua ini. Tidak heran dia semuda itu sudah mengelola grup Liu. Lin juga berdiri di samping. Suasananya sedikit canggung. Pengurus butler Lin melihat situasi yang tidak tepat, buru-buru membuka suara untuk mencairkan suasana. Tuan Tua dan Nyonya Tua, setelah menerima telepon dari nona kedua, langsung terbang kembali ke Beijing semalam. Pagi ini, mereka bahkan tidak sempat istirahat, langsung datang menemui Tuan. Mendengar ini, aku tersenyum tipis. Membuat ayah dan ibu lelah seperti ini. Justru ini salahku. Sebelum menyingkirkan keluarga Liu, melalui catatan obrolan, aku tahu aku punya hubungan baik dengan keluarga Liu Ruyan. Tapi aku sadar diri, keluarga Liu baik padaku. Hanya karena aku adalah menantu Liu Ruyan. Jika kami bercerai, aku mungkin bukan siapa-siapa. Nyonya Liu Tua mendengarnya dan buru-buru berkata, Tidak, bagaimana mungkin MU salah? Pengurus rumah tangga Leng, kenapa kamu bicara seperti itu? Naik pesawat harus periksa EKG, aku naik pesawat pribadi. Aku harus tidur nyenyak malam ini. Nyonya Liu Tua merasa sangat cemas, bahkan ingin menangis. Ya Tuhan, menantu yang baik hilang begitu saja.
Pengurus rumah tangga Leng hanya bisa meminta maaf. Maaf, Nyonya. Saya lancang bicara. Melihat itu, Nyonya Liu Tua merasa putus asa. MU. Pekerjaan apa yang akan kamu pilih? Mau ibu menemanimu? Lin Xiliang membelalakan matanya. Dia berpikir Nyonya Liu Tua juga akan bekerja sebagai sales di perusahaannya. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Tuan Liu Tua melanjutkan. Jika MU menyukai perusahaan ini, aku akan meminta Tuan Lin untuk membelinya dengan harga tinggi dan memberikannya padamu. Lin Xiliang terkejut. Ini benar-benar kejutan besar yang tidak pernah dia duga. Aku sedikit menunduk. Merasa sedikit tak berdaya, namun aku juga merasakan ketulusan kedua orang tua itu. Terima kasih, ayah, ibu. Tapi aku sudah bicara dengan paman. Aku berencana pergi ke bagian penjualan untuk menjual rumah. Pasangan Liu Tua saling pandang. Mereka jelas sedikit terkejut, tetapi tidak lagi memikirkan apapun. Tuan Liu Tua menatapku utama. Semua properti yang dimiliki MU, aku akan membelinya. Begitu kata-kata ini keluar. Uangnya bukan milikmu. Tuan Liu Tua menepuk dahinya, lalu tersadar. Benar. Uangku bukankah uang MU? Lihat aku, sudah tua dan pikun. Meskipun dia mengatakan itu, jelas dia sudah punya rencana lain. Setelah itu, Lin Xiliang secara resmi mengundang Nyonya Liu Tua dan Tuan Liu Tua untuk makan bersama. Aku tidak menolak. Dengan status Tuan Liu, aku bisa membantu keluarga Lin menghasilkan uang. Dan juga membangun fondasi diri. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku bisa pergi dengan anggun. Di ruang makan pribadi mewah restoran bisnis kelas atas, kami duduk sesuai urutan. Tuan Liu Tua memesan banyak hidangan terkenal. Setelah pelayan mencatat pesanan, Tuan Liu Tua menatapku dengan penuh perhatian lalu memerintahkan pengurus rumah tangga Leng untuk menelepon. Meminta Ruyan untuk menyuruh pelayan di villa mengantarkan sebotol susu segar. Tidak lama kemudian, setengah jam kemudian, sosok Liu Ruyan muncul di pintu ruang makan. Dia mengenakan setelan bisnis wanita hitam. Aura dinginnya menembus keteduhan. Terlepas dari pekerjaannya, dia sangat teliti. Wajah cantiknya tidak memiliki jejak debu duniawi. Hanya ketika pandangannya tertuju padaku, aura dingin itu sepertinya sedikit melunak. Dia berjalan ke sisiku. Jari-jarinya yang ramping dan jelas meletakkan botol susu segar itu dengan lembut di atas meja makan di depanku. Liu Ruyan sendiri yang mengantarkan susu, ini membuatku sedikit terkejut. Tak kusangka CEO besar ini punya bakti. Di depan Tuan dan Nyonya Liu. Aku tidak enak membuatnya malu. Jadi aku mengangguk pada Lin Yi dan berkata, geser sedikit kursimu. Meja bundar besar dengan 12 kursi, hanya 8 orang yang duduk. Sebenarnya ada kursi kosong, tapi aku diapit orang. Di sebelah kiri ada Tuan Liu. Di sebelah kanan ada Lin Yi. Sekarang Liu Ruyan datang, jadi Lin Yi harus bergeser. Tidak peduli betapa Lin Yi tidak menyukai Liu Ruyan, dia punya kesan baik pada Nyonya dan Tuan Liu karena mereka sangat menyayangiku. Setelah dia berdiri, dia bahkan mendorong seluruh kursinya ke samping. Liu Ruyan menjadi marah, lalu meletakkan kursi lain di sebelahku. Dia duduk. Meskipun Lin Yi merasa tidak senang, dia tetap tersenyum. Terima kasih. Aku tidak melihat Liu Ruyan lagi, langsung mengambil sebotol susu yang diletakkan di depanku. Dan meletakkannya di samping Tuan Liu. Ayah, Tuan Liu tertawa dan menjelaskan. MU, susu segar ini untukmu. Aku terkejut. Untukku? Tuan Liu sengaja meminta pengurus Wen menelepon Liu Ruyan untuk mengantarkan susu segar. Ternyata untukku. Ya, 3 tahun lalu Ruyan bilang kamu kurang sehat, dokter menyarankan tambahan nutrisi. Dia lalu membeli sapi dari Inggris dan setiap hari mereka mengekstrak krim segar untuk diproses menjadi susu khusus yang dikirim ke villa. Selama 3 tahun ini kamu minum susu segar ini. Di luar tidak dijual, Tuan Liu menjelaskan. Mendengar penjelasan ini, aku semakin terkejut. Tuan Liu juga tampak terkejut. Meskipun Liu Ruyan sering berganti pasangan. Dia sangat perhatian dalam hal ini. Sayangnya, wanita yang tidak setia, seberapapun lembut dan perhatiannya, tidak berguna. Itu hanya akan menambah kesedihan, apalagi jika targetnya adalah saudaraku Mu Chen. Bahkan Lin Xiliang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Nona Liu sangat memanjakan Tuan. Begitu ucapan itu keluar, Lin Yi menginjak Paman Lu di bawah meja. Jelas dia merasa wanita itu tidak seharusnya menyanjung. Aku cepat tenang. Ketika Nyonya Liu menjelaskan tentang susu. Aku curiga Liu Ruyan merawatku agar dia bisa menjadi kantong darah untuk Mu Chen. Dia mau menikah denganku. Mungkin karena aku diam-diam mencintainya, agar aku bisa terus memberikan darah untuk Mu Chen. Memikirkan kemungkinan ini. Hatiku terasa dingin. Liu Ruyan memakai sarung tangan, menunduk dan dengan hati-hati membungkusnya. Setiap bungkusan yang dia buat terlihat rapi dan indah. Aku sedikit menoleh dan melihat ke arah Tuan dan Nyonya Liu. Namun, aku melihat Tuan Liu sama sekali tidak melirik Liu Ruyan. Sementara Nyonya Liu tersenyum dan mengangguk. Sepertinya sangat puas dengan tindakan Liu Ruyan. Sungguh mertua yang sulit dibenci. Aku tidak tahu apakah mereka tahu Liu Ruyan menikah denganku hanya untuk jantungku.
Aku menyipitkan mata. Aku memutuskan untuk mencari kesempatan untuk mengujinya. Pada saat yang sama, MU Chen, yang sedang berlibur di luar negeri, terkejut seketika setelah menerima panggilan video dari MU Sing. Kakak perempuan, apa kamu yakin? Ekspresi MU Sing saat ini mendung. Sungguh-sungguh. Setelah MU kehilangan ingatan, dia memblokir kontak kami semua. Aku tidak percaya saat itu. Aku mengirim WeChat ke MU tapi ditolak. Aku meminta ayah, ibu, dan kedua adik perempuanku mencoba. Menemukan kita semua diblokir. MU Chen merasa gelisah. Kakakku benar-benar amnesia? Dia tidak berpura-pura. 3 tahun. Dia masih belum bisa tidur dengan wanita bernama Liu Ruyan itu. Dia selalu sangat teguh. Klaim keluarga MU 3 tahun lalu tidak terungkap. Tapi sekarang aku amnesia. Dia bahkan ingin memutuskan hubungan. Bagaimana dia bisa terus bermain? Dia tidak berpura-pura. MU Sing teringat tatapan dingin di rumah sakit saat aku memutuskan hubungan dengan mereka. Suaranya sedikit panik. Dia mengatakannya di depan Liu Ruyan dan Liu Rusui bahwa dia ingin melepaskanmu dan tidak punya urusan lagi. MU Chen langsung tegang. Kakakku menyebutkan memberiku darahnya. Tidak, belum. Jawaban MU Sing membuat MU Chen lega. Untuk saat ini, dia tidak terpapar. Dia masih bisa memikirkan cara lain. Kakak perempuan, aku akan segera memesan tiket pesawat untuk kembali ke negara itu. MU Chen memikirkan sifatku. Dia sedikit mencibir. Aku ingin bertemu MU untuk melihat apakah dia benar-benar beradaptasi. Oke, kalau begitu cepatlah kembali. MU Sing belum menyadari keseriusan masalah ini. Seluruh keluarga MU akan menghadapi bencana besar, dan bencana ini dibawa oleh anak kesayangan mereka. Pinggiran kota Jing, pusat penjualan Jinghua Yuan. Tuan Lin, apakah Anda mengalami kesulitan keuangan? Liu Ruyan menemaniku ke pusat penjualan. Setelah berkeliling, bahkan tidak ada AC. Dia mengeluarkan tisu untuk mengelap keringatku. Aku akan melakukannya sendiri. Aku mengambil tisu dan menyeka keringat di wajahku. Lin Xiliang tiba-tiba mengerti dan segera menyatakan, tidak. Aku berencana memasang AC dalam beberapa hari ini. Aku akan segera mengaturnya. Liu Ruyan meliriknya dengan acuh tak acuh. Semua departemen di perusahaan harus memasang AC. Aku berpikir dalam hati, kesalahpahaman? Dia tidak menyukaiku. Dia hanya menginginkan darahku. Aku melihat Liu Ruyan yang dalam, dan aku merasa sangat kesal. Kembalilah ke perusahaan. Aku ingin membiasakan diri dengan informasi di sini. Liu Ruyan terdiam sejenak. Tiba-tiba dia menarik tanganku keluar. Liu Ruyan, apa yang kamu lakukan? MU akan datang bekerja besok. Dia meninggalkan kata-kata itu untuk Lin Xiliang dan menarikku pergi tanpa basa-basi. Baik, Tuan Liu, hati-hati di jalan. Lin Yizhou melihat punggung Liu Ruyan. Tiba-tiba muncul perasaan, kenapa wanita ini terlihat sangat tidak tega. Melihat MU menderita sedikit pun. Saat ini, aku didorong ke dalam mobil ber-AC oleh Liu Ruyan. Lin Yizhou melihat punggung Liu Ruyan. Tiba-tiba muncul perasaan, kenapa wanita ini terlihat sangat tidak tega. Melihat MU menderita sedikit pun. Saat ini, aku didorong ke dalam mobil ber-AC oleh Liu Ruyan. Dia kemudian masuk ke mobil dan menutup pintu. Tadi malam kau janji padaku kalau aku punya kebebasan penuh untuk kembali. Liu Ruyan seolah tidak mendengar amarahku. Dia diam-diam memerintahkan pengemudi, udara di dalam mobil sejuk. Aku perlahan menjadi tenang. 1 jam kemudian, Liu Ruyan menarikku turun dari mobil. Masuk ke villa. Aku bisa berjalan sendiri, kamu tidak perlu menarikku. Di ruang tamu, Liu Ruyan duduk di sofa. Ekspresinya tenang, tetapi seolah-olah mengandung badai yang bergelora. Kenapa kamu harus bekerja di tempat yang begitu sulit? Dia menyibak rambut di pipiku dengan lembut. Dulu aku mungkin sudah tersipu malu. Tapi sekarang aku hanya merasa kesal. Kenapa? Kamu tidak rela? Tidak rela. Aku tidak mau kamu bekerja keras seperti itu. Manis sekali, bujukanmu sangat lancar. Tidak heran dulu aku tertipu mentah-mentah. Liu Ruyan tahu betul cara menenangkanku. Dulu aku pasti sangat mudah dibujuk. Aku menepis tangannya. Aku mau cari uang. Meskipun gelar Tuan Liuku ini hanya nama tanpa arti. Tapi orang luar tidak tahu itu. Mereka pasti akan membeli rumah dariku. Aku bisa dapat banyak komisi. Setelah menjual rumah, aku bisa menjual perhiasan, barang mewah. Bagaimanapun, nilai identitas ini, aku akan menggunakannya untuk membelanjakan uangmu. Liu Ruyan menatapku. Semua kartu bank ada di tanganmu. MU kamu tidak perlu bekerja keras seperti ini. Benarkah? Aku agak terkejut. Semua kartu bank Liu Ruyan ada di tanganku? Kenapa kamu tidak percaya? Mana perjanjian pranikah kita? Coba aku lihat. Aku teringat ini, lalu aku mulai bicara. Dia mengedipkan mata sekilas. Perjanjian pranikah apa? Dari mana kita punya perjanjian pranikah? Jangan-jangan kita belum menikah? Aku tidak percaya. Ada kabar pernikahan heboh di internet. Pasti sudah ada upacara pernikahan. Tapi bagaimana mungkin tidak ada perjanjian pranikah?
Kecuali kita memang belum mendaftar. Liu Ruyan membuka ponselnya dan menunjukkan bukti di album foto. Aku melihatnya dengan saksama. Memang benar itu buku nikah kami berdua. Ada stempel bukti, tanggalnya juga cocok. Kami menikah sehari sebelum pernikahan. Aku membuang muka, enggan melihat lagi foto itu. Diriku yang tersenyum manis. Jantungku tiba-tiba sakit entah kenapa. Seberapa manis senyumku saat di foto pernikahan? Seberapa parah aku menangis di malam pertama pernikahan. Diriku yang dulu benar-benar bodoh. Tapi Liu Ruyan menggenggam tanganku lembut. Yuge, jangan menolakku. Bolehkah? Kita selalu sangat mesra. Aku tertawa sinis. Lalu Yu Chen, kalian tidak mesra? Aku hanya mesra denganmu. Percayalah padaku. Yu Chen menderita depresi. Berkali-kali mencoba bunuh diri. Itulah sebabnya aku begitu mengkhawatirkannya. Banyak orang di dunia ini yang depresi. Kenapa kamu tidak mengkhawatirkan mereka satu persatu? Aku sama sekali tidak percaya dia depresi. Orang yang egois dan mementingkan diri sendiri tidak akan sampai depresi karena introspeksi diri. Liu Ruyan terdiam sejenak, lalu berkata, dia adalah adikmu. Air mata mengalir. Begitu kalimat itu terucap, kepalaku terasa sangat sakit, seolah terkena mantra. Membuatku sangat menderita. Pergi kamu, pergi. Aku mengertakkan gigi dan mendorong Liu Ruyan ke lantai dengan kuat, lari ke atas dengan mata berkaca-kaca. KMU, Liu Ruyan terguncang lalu mengejar. Tapi aku sudah mengunci pintu dari dalam, dia mencoba memanjat jendela, tapi jendela juga terkunci. Liu Ruyan berdiri di balkon yang terkunci dari dalam, matanya dipenuhi rasa takut. Dia tahu aku sangat membenci Yu Chen. Dia juga membenci Yu Chen, tapi apa yang bisa dia lakukan? Aku berendam di bak mandi selama 1 jam penuh sampai kulitku berkerut, baru kemudian aku tenang. Sakit kepala yang menyiksa juga hilang. Aku bangkit, mengeringkan tubuhku, dan mengenakan piyama tebal. Keluar dari kamar mandi, gorden balkon utama tertutup. Aku tidak tahu Liu Ruyan berdiri di balkon. Aku berbaring di tempat tidur dan melihat jam di ponselku, baru jam 3 sore. Dan ada beberapa notifikasi transfer WeChat di ponselku. Semua dari Tuan Liu. Saat makan sebelumnya, Tuan Liu menarikku dan menambahku lagi di WeChat. Usianya 65 tahun ini. Kalau saja dia tidak punya anak pertama di usia 40 tahun, di usianya ini dia bisa jadi kakekku. Aku melihatnya mengirim pesan teks setiap beberapa menit untuk mendesakku menerima uangnya. Akhirnya aku membalas ucapan terima kasih, lalu menerima semua transfernya. Saat aku hendak meletakkan ponsel untuk tidur siang, sebuah nomor dari Yu Sheng menelepon. Aku awalnya tidak berniat mengangkatnya, tapi nomor itu terus menelepon tanpa henti. Aku menebak sesuatu, lalu menggeser layar dengan lembut dan mengangkatnya. Kakak, aku segera kembali ke negara ini. Kamu senang? Suara pria yang lembut namun penuh niat buruk masuk ke telingaku saat telepon tersambung. Aku menyipitkan mata. Aku menebak itu dari keluarga Yu yang memblokirku, tapi aku tidak menduga itu Yu Chen. Aku tertawa kecil. Senang. Kebetulan, aku ingin membunuhmu. Cepat kembali. Kata-kata Yu Chen yang sudah di ujung lidahku tercekat di tenggorokan. Yu Chen, apa yang kau ambil dariku, akan kubalaskan 100.000 kali lipat. Aku tidak berencana bicara banyak dengannya. Setelah menyampaikan deklarasi ini, aku menutup telepon, memblokir nomor itu, dan menyalakan mode senyap ponselku. Lalu aku berbaring. Aku tidak akan menyiksa diri sendiri lagi, hanya akan menghabisi musuhku. Aku segera tertidur, tapi tidurku tidak nyenyak. Mimpiku penuh dengan kegelapan yang menindas. Tangisan yang memilukan, dan jarum suntik yang menakutkan yang seolah diperbesar ribuan kali. Aku meringkuk kesakitan di tempat tidur. Yang terakhir adalah suara benturan keras, lalu teriakan menyakitkan yang memilukan. KMU, KMU, siapa yang memanggil KMU? Liu Ruyan, yang terkunci di luar balkon dan diam-diam menjagaku. Ketika mendengar jeritan kesakitanku, ikut merasa sakit. Dia tanpa ragu mengangkat kakinya dan menendang kaca jendela hingga pecah. KMU, jangan takut. Wanita itu berlari ke depan tempat tidur dan memelukku erat-erat. Jangan takut, aku di sini. Kehangatan wanita itu membuatku. Aku terbangun dari mimpi burukku, sedikit bingung dan tidak bisa kembali ke kenyataan. Ini tidak seperti mimpi buruk. Aku seolah benar-benar mengalaminya. Kalau tidak, tubuhku tidak akan bereaksi kesakitan dan panik seperti itu. Jantungku juga tidak akan terasa nyeri hingga seperti tercabut. Sebenarnya aku pernah curiga, apakah aku terlempar ke dunia paralel? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak punya kesan sama sekali tentang keluarga Yu dan keluarga Liu? Tapi saat Liu Ruyan dan keluarga Yu, setelah dia muncul di hadapanku, aku tahu itu bukan aku, tapi Yuge. Karena bahkan jika aku tidak ingat apapun, kebencian yang tersembunyi di hatiku itu nyata. Aku bahkan curiga aku punya kecenderungan kasar. Di kamar rumah sakit, ada dorongan untuk mengambil sesuatu dan menghancurkan kepala anggota keluarga Yu. Mimpi buruk hari ini semakin membenarkan ini. Aku pikir. Aku benar-benar terluka di kepala karena kecelakaan mobil. Itulah sebabnya aku kehilangan ingatan. Tapi aku pasti akan mendapatkan kembali ingatanku.
Semua penderitaan yang aku alami akan kuingat. Pada saat itu, semua orang yang berhutang padaku harus membayar kembali. Kau memelukku erat. Aku hanya mengingatkan wanita yang memelukku erat bahwa pelukannya dingin dan dia tidak kaya. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya aku menikmati, tetapi mantan kekasihku memberitahuku untuk menjauhinya. Mendengar aku mengadu sakit, Liu Yan langsung mengendurkan kekuatannya. Dia melepaskanku. Namun, tangannya mendarat di bahuku, membuatnya bermimpi lagi. Suaranya lembut dan dalam. Membawa daya pikat yang memabukkan. Mimpi buruk apa yang baru saja aku alami? Aku hanya tahu bahwa aku dalam mimpi itu. Sangat kesakitan. Liu Ruyan mendengarnya dan merasakan sakit di hatinya. Dia menjelaskan. Tidak mungkin, Mu Ge, aku hanya menyukaimu. Aku juga tidak akan memeluk Mu Chen. Aku hanya bisa bernapas. Tapi karena perceraian tidak berjalan lancar. Dan aku tidak berencana untuk memutuskan hubungan. Saat ini dia menurut padaku. Keadaan ini sangat baik. Selama aku menjaga martabatku. Mu Chen baru saja meneleponku. Dia bilang dia akan segera kembali ke negara itu. Aku menatap ekspresinya dan melihatnya mengerutkan kening, ekspresinya sedikit muram. Aku tertawa. Apa? Kemuliaan di keluarga kaya memang tidak bisa ditoleransi oleh orang luar. Bukankah aku akan menelepon untuk memarahinya? Liu Ruyan kembali sadar dan berkata dengan pasrah. Mu Ge, aku milikmu seorang. Tentu saja aku tidak percaya omong kosongnya. Liu Ruyan, aku akan mengatakannya di depan. Sebaiknya kau tidak membiarkan Mu Cheng menyentuhku. Jika tidak, aku akan membuatnya kehilangan muka. Memukul atau memarahinya adalah hal yang ringan. Dia tidak akan berani. Liu Ruyan menyipitkan matanya sedikit. Aku tidak percaya provokasi Mu Cheng di telepon. Terdengar dengan sangat jelas. Ditambah lagi catatan-catatan yang bersemangat di lingkaran pertemanan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia terus-menerus memprovokasi dan membuatku jijik. Kalau tidak, malam pertama pernikahan. Hari jadi pernikahan, hari Valentine, hari-hari penting seperti itu, mengapa dia menelepon? Untuk memanggil Liu Ruyan pergi. Uangnya sudah diletakkan. Saat itu dia memukul Mu Cheng. Liu Ruyan, jangan datang padaku untuk bertengkar. Kalau tidak, aku akan memukulnya juga. Presiden grup Liu yang bermartabat. Tidak perlu bekerja lagi, bahunya panas dan membara, menembus piyama sutra. Aku bisa merasakan kehangatan telapak tangan wanita itu, membuatnya sangat cemas. Aku sungguh tidak tahan hidup seperti ini. Ayah bilang. Beberapa hari ini, dia dan Rusue yang menangani urusan perusahaan. Aku diminta menemanimu. Aku tidak butuh ditemani. Wajahku langsung muram. Malam ini, aku harus. Alarmnya saja sudah membuatku pusing. Siang hari dia masih mengganggu. Liu Ruyan benar-benar tidak punya kesabaran. Dia sama sekali tidak marah. Aku ingin menemanimu lagi. Aku merasa. Perasaan tak berdaya seperti memukul kapas. Tapi mengingat perjanjian yang dia setujui sendiri, aku menarik napas dalam-dalam. Lalu, aku mencoba berdiskusi baik-baik. Kita hanya pasangan suami istri yang punya nama tapi tidak ada hakikatnya. Sudah 3 tahun begini. Sekarang aku melupakan semua hal yang tidak menyenangkan, ingin menjalani hidupku sendiri. Kau juga berjanji kemarin. 3 perjanjianku. Sekarang kau terus menggangguku seperti ini. Bebas apa yang kumiliki? Liu Ruyan, kau adalah CEO dari Liu Group yang terhormat. Kau harusnya bicara masuk akal, bukan? Dia terdiam lama, menunduk. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku tidak peduli dengan keanehannya, langsung bicara. Aku sudah benar-benar lupa padamu. Aku juga tidak menerima istri dalam urusan emosional, apalagi hidup bersamamu. Jika kau punya pikiran seperti itu, aku lebih baik mengajukan gugatan cerai. Kata terakhir itu kuucapkan tanpa banyak keyakinan. Aku tahu dengan status dan kedudukan Liu Ruyan saat ini, mengatakan akan mengajukan gugatan cerai adalah lelucon. Mungkin dia malah akan mengejek. Coba saja, pengacara mana yang mau menerima? Bagaimanapun, ini faktanya. Yang mengejutkanku, Liu Ruyan tidak mengejek, malah mengulurkan tangan dan memelukku lagi. Aku hendak memberontak, tapi kudengar dia berbisik di telingaku. KMU, apa yang kau inginkan? Aku setuju untuk semuanya, kecuali menceraikanku. Jendela di kamar itu rusak parah. Liu Ruyan tentu saja harus mencari orang untuk memperbaikinya. Setelah selesai berganti pakaian, aku keluar. Aku mengajak Liu Ruyan makan malam. Liu Ruyan berjanji memberiku kebebasan, tidak mengikutiku. Lagi pula ada pengawal yang menemaniku. Aku tidak ingat apapun tentang masa lalu. Hanya percaya pada Liu Ruyan. Kami duduk di sudut restoran, masing-masing diam-diam meminum air lemon di depan kami. Liu Ruyan berkata dengan terkejut, aku benar-benar tidak menyangka KMU punya kedudukan setinggi ini di keluarga Liu. Faktanya, dia tidak fokus bekerja di perusahaan seharian ini, selalu mengira aku tertindas di keluarga Liu. Namun ternyata hasilnya di luar dugaannya. Aku terkekeh mendengar itu. Aku akui keluarga Liu sangat baik padaku. Tapi dari mana kau melihat kedudukanku tinggi? Dia menjatuhkan sedotan dan menatapku lebar-lebar.
Tidak mungkin. Setiap bulan dia menelepon pelayan untuk mengantarkan susu, Liu Ruyan sendiri yang mengantarkannya. Tanpa keluhan sedikit pun. Dia dengan tangannya sendiri mengupas udang untukmu. Itu belum termasuk. Dia menambahkan lelucon, apakah keluarga Liu harus berlutut untuk merasakan statusmu yang sebenarnya di keluarga Liu? Aku berkata, aku tidak tahu, MUG. Menurutmu, jika Liu Ruyan tiba-tiba jatuh cinta padamu, apakah kamu akhirnya akan mengalahkan pria tak berguna itu? MU Chen? Dia tiba-tiba berkata, aku tersenyum tipis, jika memang begitu. Kelihatannya bagus, tapi sebenarnya merepotkan. Kenapa? Lin Yi bertanya dengan bingung, aku bisa menerima menjadi suami istri tanpa nama dengan Liu Ruyan seumur hidup, atau aku bisa menerima perceraian. Tapi aku tidak bisa menerima dia memiliki perasaan yang lebih dalam padaku daripada pada MU Chen. Biarkan dia sepenuhnya melupakan MU Chen, dan menjadi suami istri sungguhan denganku. Aku meletakkan air lemon kembali ke atas meja. Aku tidak mau merebut wanita dari pria lain. Wanita yang direbut, sejak awal bukan milikku, dan yang bisa direbut pasti bisa direbut orang lain. Lin Yi mengangguk. Memang benar, lebih baik tidak memiliki wanita seperti itu. Lagi pula, wanita bukan suatu keharusan. Aku sedikit lega. Jika dia membujukku untuk merebut Liu Ruyan dari MU Chen, maka kita tidak akan cocok. Mungkin kita tidak akan sedekat ini lagi. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya temanku. Pelayan dengan cepat menyajikan makanan. Kami mengobrol dan makan malam yang cukup harmonis. Setelah kenyang, aku mulai bertanya tentang masa laluku. Lin Yi, apakah kamu tahu mengapa aku menikah dengan Liu Ruyan? Kau harus bertanya padanya. Setelah selesai berbicara, dia sedikit menguap, matanya berbinar puas. Aku tercengang. Aku memang pernah bertanya pada Liu Ruyan. Ya, kamu masih kecil? Dia menceritakan rahasia kecil yang pernah diceritakan orang tuamu padanya. Katanya kau dan Liu Ruyan tinggal di rumah sakit yang sama. Waktu itu dia tampaknya autis. Dia melompat dari atap. Kau menariknya, tapi tidak berhasil. Akibatnya, keduanya jatuh ke kantung udara. Aku kaget. Liu Ruyan autis saat kecil? Tapi memikirkan penampilannya yang sekarang, itu tidak mustahil. Liu Ruyan dan MU Chen juga bertemu saat itu. Setelah kau menyelamatkannya, MU Chen sering pergi ke bangsal untuk menemaninya berbicara dan memaksanya untuk berbicara. Dia menyesap air lagi dan berkata, MU Chen adalah seorang komikus. 10 tahun cinta tak terbalas, adalah karya klasiknya. Grup Liu berinvestasi besar-besaran untuk mengadaptasi komik ini. Responnya sangat bagus, jadi dia punya banyak penggemar fanatik. Tidak peduli bagaimana dia dan Liu Ruyan menjadi trending di media sosial, penggemar akan berteriak, cinta sejati, cinta sejati. Tidak pernah menganggapnya sebagai pelakor yang merusak pernikahan. Sebaliknya, mereka berpikir kau seharusnya segera menyerah. Aku perlahan mengambil serbet yang kusut dan menyeka jariku. 10 tahun cinta tak terbalas. Jika dihitung sejak bertemu di rumah sakit, memang sudah 10 tahun. Berdasarkan ceritanya, pasti Liu Ruyan yang mengusulkan untuk menikah denganku. Dia ingin aku terus menyumbangkan darah untuk MU Chen. Ditambah lagi aku pernah menyelamatkannya, jadi dia terpaksa menjadikan aku suami yang tidak sah. Aku dulu diam-diam mencintai Liu Ruyan. Aku melihat jari-jariku yang bersih dari pekerjaan rumah tangga dan bertanya dengan lembut, bagaimanapun juga. Kehidupan saya di keluarga Liu pasti sangat baik dari segi materi. Hanya saja kondisi mental saya tidak begitu baik. Kondisi fisik ini terawat dengan sangat baik. Terlihat jelas hidup mewah tanpa pernah bekerja. Lin Yi terkekeh. Aku baru tahu saat kamu menikah. Kita adalah teman sekelas selama 12 tahun di SMA. Kamu tiba-tiba bilang mau menikah sehari sebelum ulang tahunmu yang ke-20. Saat itu aku seperti Bertolt Brecht. Aku dipaksa untuk mengerti oleh metodenya. Jika aku tidak bahagia di masa lalu, dia pasti membawakanku banyak kebahagiaan. Kenapa kamu tertawa? Kamu bahkan tidak tahu. Aku masih ingat gajiku saat itu. Aku sangat marah waktu itu. Kamu malah menghiburku. Kamu bilang ada beberapa hal tentang keluarga MU yang tidak pantas aku ketahui. Kamu juga tidak pernah berpikir bisa menikahi orang yang kamu cintai karena dia seperti bulan di langit, tak terjangkau. Lalu aku kehilangan keberanian untuk memaafkan. Malam itu aku memeluknya dalam selimut dan mencurahkan isi hatiku. Baru saat itulah dia tahu bahwa orang yang akan aku nikahi benar-benar seperti bulan di langit, kakak perempuan idola di kampus kita, Liu Ruyan. Dia menghela napas. Dia minum beberapa teguk air, lalu terus bercerita tentang masa laluku. Bagaimanapun, aku tidak ingat apapun. Untuk mencegah orang yang ingin menjebakku mengeksploitasiku, dia harus memberitahuku beberapa kebenaran tentang masa lalu. Terutama tentang keluarga MU yang tidak baik padaku. Aku mendengarkan dengan tenang, sambil tersenyum tipis. Jantungku kembali terasa sakit tanpa alasan, tapi aku bisa menahannya. Lagi pula, suatu hari nanti, hatiku tidak akan lagi sakit karena Liu Ruyan. Aku dan Lin Yi hampir mengobrol sampai restoran tutup. Baru kemudian aku bangkit untuk pergi. Setelah mengantarnya pulang, aku baru menyuruh sopir mengemudi kembali ke villa.
Mataku sesaat tertinggal di wajah samping sopir yang duduk di kursi penumpang. Dia menghabiskan sepanjang malam bermain ponsel di depan restoran, dia tidak menguping pembicaraan kami. Aku tentu saja tidak berasumsi dia mengobrol dengan Liu Ruyan, hanya menganggap dia punya pacar dan sedang santai. Kembali ke villa. Aku bersiap naik ke atas untuk mandi dan istirahat, tapi menemukan Tuan Tua Liu duduk di ruang tamu. Liu Ruyan juga ada di sana. Mumu, kamu sudah kembali, kata Tuan Tua Liu sambil tersenyum ramah. Ayah, aku berjalan menghampirinya, langsung ditarik ke sampingnya. Aku terpaksa duduk. Capek tidak? Ruyan punya pijatan yang sangat bagus. Dia mempromosikan es batu buatannya yang besar. Aku tersenyum, tidak lelah, ayah. Aku hanya makan malam dengan teman. Ruyan, pergi ambilkan air panas untuk Mumu. Tuan Tua Liu berkata, ada yang ingin aku bicarakan denganmu secara pribadi. Aku sedikit bingung. Tapi aku tidak ingin memikirkannya. Mumu, ayah berencana tinggal di sini sebentar. Kamu tidak akan menyambutku, kan? Dia menggenggam tanganku dengan lembut dan tersenyum. Aku sadar kembali, tentu saja tidak, ayah. Ayah boleh tinggal selama yang ayah mau. Lin Yi bilang setelah Liu Ruyan menikah denganku, dia pindah dari rumah tua keluarga Liu dan tinggal di villa tepi danau. Tapi kenapa Tuan Tua Liu ingin tinggal di sini? Baguslah, Tuan Tua Liu menatap wajahku dengan senang. Sepertinya dia merasa aku masih Mumu yang pengertian. Aku tidak akan benar-benar menjadi asing baginya. Mumu, ayah tahu kamu sangat menderita. Ruyan memang tidak jelas dalam hal perasaan. Dia mengeluarkan dokumen dan meletakkannya di tanganku. Meskipun Ruyan bilang semua uangnya ada padamu, kamu mungkin tidak kekurangan uang, tapi ini adalah satu-satunya cara bagi ayah dan ibu untuk meminta maaf. Aku menunduk dan melihatnya. Itu adalah surat hibah saham grup Liu, 5% saham. Aku langsung meletakkannya di meja kopi dan menggeleng menolak. Aku menghargai niat ayah dan ibu. Tapi aku tidak mau menerima hadiah tanpa kontribusi. Aku tidak punya kontribusi apapun untuk Liu Group, jadi aku tidak bisa menerima saham ini. Kita hanya punya nama, bukan hubungan. Aku tidak akan punya anak, saham ini untuk apa? Mungkin di masa depan kita akan bercerai. Kalau punya saham, Ranan tidak menyukai MOU Chen sama sekali. Ketika aku melihat betapa dia membencinya, aku bertanya, bagaimana Anda tahu dia licik? Dia menatapku, seolah ragu. Aku menggelengkan kepala. Ayah, katakan saja apapun yang ingin Anda katakan. Kemarin dia meneleponku. Aku merasa dia sangat meremehkanku. Dia berani meneleponmu? Ruyan sudah memperingatkannya. Jangan biarkan dia mengganggumu. Tuan Liu seketika wajahnya berubah muram. Benar saja. Meskipun Liu Ruyan memanjakan MOU Chen, dia tidak mengizinkannya datang kepadaku. Sepertinya, posisiku masih cukup kuat. Tuan Liu tiba-tiba menghela napas berat. MOU. Sebagai seorang ayah, aku tidak seharusnya menjelek-jelekan adikmu, tapi dulu kalian baru berusia 10 tahun, dia sudah merebut prestasimu di rumah sakit. Soal Ruyan, dia bilang dia menyuruhmu pergi ke atap. Aku jelas murni. Ternyata MOU Chen sudah mulai menargetkanku sejak dulu. Dia ingin merebut segalanya dariku. Aku bisa merasakan MOU Chen sangat membenciku. Tapi selama 20 tahun, aku yang terus-menerus diambil darahnya. Aku belum membencinya, tapi dia malah membenciku. Kenapa? Ayah, tolong ceritakan bagaimana aku, MOU Chen, dan Liu Ruyan saling mengenal. Aku tidak punya ingatan sama sekali. Tuan Lin hanya mendengar sedikit, detailnya tidak jelas. Aku akhirnya bertanya pada Tuan Liu. Baiklah, kemarilah dulu, minum sup ayam ini. Ayah akan perlahan menceritakannya padamu. Dia menarikku untuk duduk di meja makan dan membuka sup ayam yang ada di termos. Ini dibuat di rumah tua dan dibawa ke sini. Bukankah kamu paling suka sup ayam buatan ayah? Ucapnya sambil tersenyum. Jantungku berdebar. Sup ayam yang dibuat sendiri oleh ayah mertuaku. Jika bukan karena sup ayam ini, Ruyan tidak akan mengizinkanku bertemu dengan kesayangannya. Ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak. Aku bukan kesayangan Liu Ruyan. MOU Chen lah yang kesayangan. Tapi aku tidak akan berdebat dengan orang tua berusia lebih dari 60 tahun. Aku duduk dengan patuh dan perlahan-lahan meminum sup ayam diiringi ceritanya. Setelah 2 mangkuk sup ayam, aku akhirnya mengerti bagaimana kami bertiga saling mengenal di rumah sakit. Ternyata, setelah aku meninggalkan Liu Ruyan, dia dijaga sendirian di kamar rumah sakit. MOU Chen datang menemuinya setiap hari untuk mengobrol, tapi Liu Ruyan kecil tidak memedulikan siapapun, sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri. Jadi setelah menyelamatkan Liu Ruyan, MOU Chen menemaninya seminggu tanpa menjadi teman, sampai SMP. Liu Ruyan baru bersekolah di sekolah yang sama dengan kami. Namun, soal urusan di sekolah, Tuan Liu tidak tahu. Aku sedang melamun ketika sehelai handuk basah dan hangat diletakkan di tanganku. Aku buru-buru mengucapkan terima kasih. Sambil menyeka mulutnya, aku bertanya, lalu kenapa Anda setuju Liu Ruyan menikah denganku? Di keluarga MU, aku hanyalah anak yang tidak disayang. Tuan Liu pasti tahu itu. Lalu kenapa Anda setuju aku menikahi pewaris Liu Group?